Kalau sakit, wah dokter. Kalau sakit, dukun. Kalau sakit, Allah dulu. Allah yang mengobati. Pertama, masalah akidah. Hari ini akidah, keyakinan umat, tauhid umat dirusak. Sebab kalau umat Islam masih yakin sama Allah, maka orang Islam punya kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dulu kita perang lawan Belanda, kita nggak punya senjata. Kita cuma punya bambu runcing aja, tombak, parang. Mereka punya senapang mesin, punya kapal terbang, punya mitraliur, punya panser, bahkan punya tank. Tapi kita menang. Karena kita punya keyakinan pada Allah, ada Allahu Akbar di dalam hati kita. Kita menang. Keyakinan inilah yang diketahui oleh orang-orang kafir, musuh-musuh agama Islam, harus dibuang dari orang Islam. Sehingga orang Islam ini yakinnya kepada makhluk, gak yakin lagi sama Allah. Dan hampir berhasil. Sekarang orang-orang Islam akhir zaman ini, terutama di Indonesia, lebih yakin dengan makhluk daripada sama Allah. Kalau sakit, wah dokter. Kalau sakit, dukun. Kalau sakit, Allah dulu. Allah yang mengobati. Orang-orang dulu, zaman bapak-bapak saya, kalau sakit dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia datangi ulama-ulama minta doa. Baru dia datang ke dokter. Sebagai asbab, sebagai sebab aja. Yakinnya tetap sama Allah. Begitu sembuh dia ucapkan Alhamdulillah. Hari ini orang Allah dipinggirkan, dinafikan. Allah ditapikan, makhluk dibesarkan. Ada orang sakit, ketemu kawannya, loh bapak udah bisa jalan? Sudah. Saya dengar kabar bapak stroke, gak bisa jalan. Oh iya, 6 bulan saya lumpuh, saya stroke di atas tempat tidur, gak bisa bangun. Terus gak bisa jalan sekarang. Ya saya pergi berobat. Kemana? Ke Singapura. Saya pergi ke Singapura, diobatin, sembuh. Sebulan saya dirawat sana, sembuh. Sekarang saya bisa jalan. Hebat dokter Singapura. Hebat dokter Singapura. Kata kawannya yang menyembuhkan bapak Allah. Bukan dokter Singapura itu, dia cuma sebab aja. Tapi yang menyembuhkan bapak Allah, apa dia bilang? Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah ditafikan. Kalau saya nggak berobat ke Singapura mana sembuh? Ya Allah, yang menyembuhkan bapak Allah. Dokter Singapura itu hanya sebagai jalan aja, sebagai sebab aja. Yang menyembuhkan bapak Allah. Iya betul, saya tahu, gak usah kau ajari, dari kecil juga saya tahu Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah ditafikan. Kalau saya nggak ke Singapura, saya nggak sembuh. Padahal kalimat la ilaha illallah itu yang ditafikan selain Allah. La ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. La ilaha selain Allah dinafikan. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa, nggak ada yang berhak disembah, nggak ada yang kuasa. Tidak ada kekuatan illallah, yang kuat, yang hebat, yang layak disembah, yang layak dituruti hanya Allah. Semuanya ditapikan, Allah diisbatkan. Hari ini Allah ditapikan, makhluk diisbatkan. Berapa rusaknya udah mereka berhasil merusak pola pikir kita dengan keyakinan kita kepada Allah, dia rusak. Akhirnya kawannya nanya, waktu bapak berobat ke Singapura berapa orang? Oh 3 orang. 1 dari Malaysia, 1 dari Singapura, 1 dari sini, saya orang Indonesia. Dirawat di rumah sakit yang sama, iya, di ruangan yang sama, oleh dokter yang sama, pakai obat yang sama. Terus saya sembuh, pulang. Yang 2 lagi mati. Kan bukan dokter itu yang hebat, betul nggak? 3 yang dirawat, dokternya sama, obatnya sama, rumah sakitnya sama. 2 mati, 1 pulang. Berarti yang menyembuhkan siapa? Siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan dokter itu. Terus kawannya nanya lagi,
Sekarang dokter itu apa kabarnya? Udah mati. Apa? Dokternya mati. Saya pulang seminggu dia mati dokternya. Yakin harus kepada Allah. Allah tidak mati, tapi Allah mematikan. Allah hidup, huwa yuhyi, menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala hayyun qayyum, hidup, maha berdiri sendiri, nggak perlu makhluk. Hari ini yang ini dibuang. Ya Allah tuh memang Tuhan kita, tapi inilah yang nggak boleh itu. Tidak boleh ada tapi kepada Allah. Kalau sama manusia boleh. Ibu saya waktu melahirkan saya nggak ada susunya, nggak keluar air susunya. Tapi tetangga saya melahirkan seorang ibu, anaknya mati, ada susunya. Dia sakit dadanya karena nggak nyusukan, air susunya harus dikeluarin. Lah saya disusukan sama tetangga saya yang memberi rezeki Allah. Ibu saya nggak punya susu, tapi Allah memberi susu lewat ibu tetangga. Jadi kalau makhluk boleh ditafikan. Kami hari ini nggak punya uang beli beras, nggak makan nasi kami seharian, tapi kami makan singkong. Kalau selain Allah boleh ditafikan. Paham? Sekarang presiden kita Jokowi, tapi kalau dia mati gantinya Kiai Maruf Amin. Betul? Boleh ditafikan kalau makhluk. Kalau Allah tidak boleh ditafikan. Betul? La ilaha la haula wala quwata illa billah. Ini yang hari ini kita anggap remeh, di mulut kita, aduh. Kalau mulutnya aja udah rusak, Allah ditafikan, bagaimana hatinya? Bagaimana orang yang yakinnya seperti ini doa mau diterima sama Allah? Doa aja dia, ya Allah, kalau engkau beri aku rezeki berilah, kalau enggak ya apa boleh buat? Bagaimana? Sedangkan yang memberi rezeki siapa? Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau, tidak pakai perhitungan. Allah nggak mungkin bangkrut, percaya? Percaya? Nah, saya kasih contoh. Allah hidupkan ikan di laut, betul? Betul? Manusia sekarang 7,6 miliar, bukan sedikit manusia, 7,6 miliar manusia di dunia sekarang. Allah letakkan ikan di laut, hidup ikan di laut. Semua manusia ngambil ikan dari laut. Siang malam ikan diambil dari laut. Nggak ada orang yang nanam. Kalau di empang ditanam, betul nggak? Dipanen ditanam. Allah letak ikan di laut, nggak ada orang nanam ikan di laut. Semua orang siang malam ngambil ikan dari laut. 7,6 miliar manusia. Dan manusia ngambil ikan dari laut, rakusnya bukan main. Rakus, tamak, loba, semua diambil. Yang sebesar masjid ikan paus diambil, yang sebesar angkot ikan hiu diambil, betul? Yang sebesar becak ikan lumba-lumba diambil, yang sebesar orang ikan tuna diambil, yang sebesar paha ikan tenggiri diambil, yang sebesar tangan ikan gembong diambil, yang sebesar nasi ikan teri diambil. Rakusnya manusia coba, nggak pernah nanam, ngambil, yang diambil dari yang sebesar masjid sampai yang sebesar teri, yang sebesar beras diambil semua. Bangkrut apa nggak laut? Belum pernah ditulis di koran. Saudara-saudara penduduk Ciawi dan Jawa Barat, mulai besok kita berhenti makan ikan sebab laut sudah bangkrut. Tunggu setahun biar ikan beranak lagi, tahun depan baru kita makan ikan lagi. Pernah nggak? Pernah nggak? Huwaloni, Allah Maha Kaya. Tapi hari ini orang nggak ngerti. Keyakinannya itu digoyang. Karena mereka orang-orang kafir tahu betul. Kalau orang Islam masih yakin sama Allah, dia doa nangis.
mancur bantuan Allah dari langit dan bumi. Mereka tahu caranya supaya orang Islam gak hebat. Kehebatan pertama, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang Islam, dihancurin senjatanya. Bagaimana? Supaya orang Islam tidak yakin sama Allah, tapi yakin sama makhluk. Begitu dia udah nggak yakin sama Allah, berdoa sampai keluar air mata darah, Allah nggak dengar lagi doanya. Sekarang kita yakin siapa Tuhan kita, siapa menghidupkan, siapa memberi rezeki, siapa yang membuat sakit, siapa yang menyembuhkan, Allah SWT. Usaha kita buat, kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain? Saya udah berusaha Pak, sayur sudah saya tanam, sudah saya pupuk, sayurnya tumbuh, sudah besar, minggu depan panen. Itu usaha. Yang memberi panen siapa? Allah. Tiba-tiba minggu depan satu hari lagi mau panen, datang hujan lebat, banjir bandang, sayurnya hancur semua, kena banjir. Kita ucapkan innalil wa inna ilaihi raji'un. Allah beri rezeki lewat jalan lain. Jangan bilang saya sudah tanam, saya sudah pupuk, saya sudah ini, pasti berhasil. Begitu gagal gila dia, joget di jalan, tang ting ting tang ting ting. Saya ingatkan, kerusakan umat akhir zaman orang Islam pertama adalah keyakinan pada Allah dirusak. Oleh karena itu jangan goyah. Kalau ada apa-apa wudhu, sholat 2 rakaat, kita doa dulu sama Allah, baru usaha dengan makhluk. Siap? Siap. Yang kedua, jalannya untuk yakin sama Allah itu, untuk minta sama Allah itu jalannya, Rasulullah ajari sholat. Allah perintah 5 kali sehari. Sholat itu tiang agama. Bagaimana mau berdiri agama kalau nggak ada sholat? Nah hari ini orang Islam dibikin sibuk supaya jangan sempat sholat. Jakarta waktu Ahok jadi gubernur dibikin itu busway, Transjakarta, bus. Tidak ada musola di seluruh terminal bus itu, tidak ada musola. Mau sholat di mana? Air nggak ada. Akhirnya orang yang jalan di Jakarta naik bus, turun dari bus, naik bus, tidak sholat. Tukar, alhamdulillah, gubernurnya orang Islam, Anies Baswedan. Di setiap terminal bus dibikin musola, ada air, pakai karpet, pakai AC, sehingga yang nggak mau sholat pun jadi kepingin sholat. Betul? Ini senjata orang Islam, sholat ini. Musuh-musuh agama yang nggak senang dengan Islam, diusahakan orang Islam jangan ada yang sholat. Ada seorang pejabat tinggi sekarang, waktu dia jadi wali kota, setiap bikin acara itu maghrib. Jadi kalau maghrib jam 6, setengah 6 dia bikin acara, sehingga semua yang ikut acara dia nggak sholat maghrib. Bayangkan itu, disengajanya, padahal KTP-nya Islam. Lihat orang sholat marah, lihat orang sholat nggak senang. Masjid Tengku Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki di Cikini dihancurkan sama gubernur yang lama Ahok, rata sama tanah, nggak dibangun-bangun. Tukar gubernur, dibangun sama Anies jadi cantik. Jadi mereka tuh tahu betul orang Islam ini pertama akidahnya dirusak, udah berhasil jangan sholat. Karena kalau udah sholat orang Islam dianggap mati. Sebab sholat itu seperti kepala dengan badan, kata Nabi. Kalau orang nggak sholat, kepalanya putus. Kalau kepalanya putus, berarti dia mati. Kalau mati, mana bisa ngapa-ngapain lagi orang mati? Doa udah nggak bisa, minta udah nggak bisa, usaha apapun nggak bisa, udah mati. Dan satu lagi yang paling bahaya, kalau kita udah mati, hati kita mati, maka kita akan berubah dengan keadaan dalam waktu singkat. Kata Nabi, mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu ingat Allah
dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ada masalah bantu sama Allah, ada masalah gantung sama Allah, ada masalah minta sama Allah. Itu sama dengan orang yang tidak pernah mengingati Allah, seperti orang hidup dan orang mati. Masalul hayy wal mayyit. Orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah, nggak zikir, nggak sholat, itu orang mati. Kalau orang mati mudah dipengaruhi lingkungan. Saya kasih contoh. Air laut rasanya apa, Bu? Asin ya. Ikan hidup di mana? 10 tahun ikan hidup di laut. 10 tahun dari kecil sampai gede. Udah besar kita ambil, pancing, kita potong-potong dagingnya, kita goreng. Dagingnya asin apa enggak? Asin apa enggak? Tapi dia hidup di air laut 10 tahun. Kenapa ikan itu tidak jadi asin? Karena waktu di laut dia Nah, sekarang kita beli di pasar ikan gembung sekilo yang sudah mati. Kita rendam air garam 2 jam aja. Rendam air garam 2 jam. Habis itu kita goreng. Apa rasanya? Bukan asin, aswin. Apa? Aswin. Kalau 2 jam aswin. Sekarang saya tanya, waktu di laut ikan itu 10 tahun direndam air garam tapi dia tidak asin. Waktu di ember di rumah kita rendam air garam 2 jam, dia jadi aswin. Kenapa bisa begitu? Karena waktu di laut dia waktu di ember dia benda mati berubah dengan keadaan dengan sangat cepat. Sedangkan benda yang hidup tidak